kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Jangankan kehilangan harapan, berkurang harapan pada Allah tidak boleh. Contohnya kita sakit berat. Terus saya sakit berat, katanya dokter. Tapi saya tidak kehilangan harapan. Jangankan kehilangan, berkurangnya harapan pada Allah tidak. Usaha rugi, ya ridho. Mau ridho kita rugi double, rugi finansial, ya rugi. Ya, kita marah-marah, jengkel, stres, gila. Tapi meskipun kita ridho, kita harus berjuang, harus effort, berjuang untuk bisa menutup kerugian itu. Dengan atas dasar harapan yang penuh pada Allah, kita tidak boleh sekali-kali kehilangan harapan. Jangankan hilang, berkurang saja, berkurang saya tidak boleh. Ila rabbika farghab, kita harus full harapan pada Allah. Kita dilarang putus asa, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak mungkin menurut akal, tidak mustahil bagi Allah. Inilah keyakinan para aulia, keyakinan orang-orang yang kokoh. Tapi kita sering tidak begitu. Tidak mungkin sembuh, tidak mungkin saya bisa kembali untung. Hadirin, keyakinan itu memanggil, hati-hati. Kita yakin gagal sungguhan. Tidak ada hadis-hadis. Ada seorang sahabat yang harus mengadu sakit pada Rasulullah. Sama Rasulullah dinyatakan ya, supaya sabar dan ridho. Tapi dia bilang, tapi saya tetap sakit. Kalau kamu yakin tetap sakit, kamu akan sakit sungguhan. Perhatikan ya, kalau kita belajar psikologi personal, keyakinan itu manggil. Makanya jangan sampai ini gugon-gugon. Keyakinan ini, keyakinan hantu, hati sungguhan. Keyakinan hari baik, hari buruk terjadi sungguhan. Yakinan manggil. Kata-kata itu memanggil. Para ibu jangan hati-hati ngomong. Semana aja jangan ngomong goblok, picek. Biasanya orang awam itu bingung pada bahaya. Ya. Karena keyakinan itu memanggil, kata-kata itu memanggil. Ini dimaksud anak itu dunia. Aku itu menurut persangkaan hamba. Kalau hambaku yakin bahwa sesuatu tidak mungkin, akan tidak mustahil, akan tunjukkan kekuasaan. Di sini kenapa kita tidak boleh putus asa? Tidak ada kamus putus asa bagi orang beriman. Bahkan tidak ada kamus dilema bagi orang beriman. Dilema itu masalah yang tidak terpecahkan. Pada sebenarnya jawaban ada dalam masalah itu. Seorang guru, ini ada guru begini. Seorang guru tidak akan bisa buat soal tanpa mengetahui jawaban dari dulu. Jadi jawaban sudah ada sebelum soal dibuat. Jawaban sudah ada sebelum soal dibuat. Maka setiap masalah ada jalan keluarnya. Bahkan bersamaan, bahkan sebelum masalah itu terjadi sudah ada jawabannya. Orang bikin gembok itu mesti dengan kunci. Tidak ada gembok tanpa kunci. Orang bikin gembok pasti dengan kunci. Tidak ada orang jual gembok tanpa kunci. Kenapa? Ini pelajaran yang berharga. Gak usah dalil-dalil yang daki-daki. Pokoknya itu aja. Gembok ada kuncinya. Setiap masalah ada. Yang penting kita, ketika kita mendapati kenyataan tidak sesuai dengan harapan, jangan pernah kehilangan harapan. Jangankan hilang, berkurang aja tidak. Ini sekali lagi, siapakah hamba yang pinilih? Siapakah yang dikatakan khairul bariyah, the best human? Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Di sini ayat menyatakan bahwa the best human atau khairul bariyah ada orang yang beramal soleh, ini melaksanakan perintah menjadi larang, ini bersekemauan Allah. Tapi bukan hanya itu separuh. Separuhnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya. Ridho kepada Allah dan Allah ridho. Nah ini yang kita perlu tingkatkan, kita perlu belajar. Mungkin kita sudah patuh, sholat iya,
puasa iya, zakat iya, haji iya, umroh bolak-balik, kita sudah menjadi dosa besar. Tapi kenapa kita tidak bahagia-bahagia? Kita tidak bisa damai karena ada satu yang belum kita penuhi, yaitu ya, menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah yang berupa kehendak takwin, namanya takdir. Itulah kenapa kita disuruh beriman pada takdir. Kalau kita bisa menggabungkan dua nilai ini, patuh dan berserah diri, maka kitalah orang yang dikatakan sebagai yang mencapai fauzan azima, kesuksesan yang agung. Dan itu ciri orang yang mencapai idul qurb, itu yang saya katakan tadi. Jadi Idul Adha itu bukan sekedar perayaan, bukan sekedar seremonial yang dalam ada ritual mulai sholat sampai penyembelihan kurban. Tapi sesungguhnya di balik mana Idul Adha atau Idul Qurb itu adalah ada esensi sebagai the religious experience, pengalaman keagamaan, pengalaman hidup. Kapan kita mencapai itu? Yaitu ketika kita mencapai kedekatan sedekat dengan Allah. Ukurannya apa dekat? Manakala kita tidak pernah berselisih. Apa yang maksudnya tidak berselisih? Yaitu sekemauan dengan Allah. Perintah larangannya dipatuhi dan takdirnya diridhoi, tanpa kehilangan upaya atas dasar harapan yang penuh pada Allah. Sehingga demikian ya. Maka orang demikian ini adalah orang yang lulus. Dan pada orang seperti dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Hajjatlah damai. Dia tidak pernah bersisi dengan Allah. Bagaimana damai? Kembali rujuk kamu, merger kembali pada Allah dalam ridho, dan Allah pun ridho, dalam puas, Allah pun puas. Ini hasilnya yang penting ya, pada setiap momen Idul Adha atau Idul Qurb, kita introspeksi, kita evaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah kembali pada kedekatan sedekat-dekat. Tapi kenapa kok ada istilah kembali? Kenapa ada istilah kembali? Apa memang kita pernah dekat? Iya. Ketika manusia di alam arwah itu dekat sedekat dengan Allah, tidak ada jarak, tidak ada space, tidak ada separasi, bersemuka berhadapan dengan Allah. Itu di dalam alam ruh. Tapi ketika manusia itu lahir, maka berpisah. Itu sebabnya kenapa Soba itu menangis. Orang menangis karena sakit. Kambing itu lahirnya sama, juga nangis. Tidak pernah saya dengar kambing nangis mereka. Sapi itu lahir tidak ada suara tangisan, tidak ada. Manusia menangis, padahal keluar dari proses sama, keluar dari jalan yang sempit yang sama. Kenapa manusia itu menangis? Sesuatu itu pada saat itu mengalami perubahan situasi kondisi dari suasana dekat sedekat dengan Allah di alam rahim, ya, lalu tiba-tiba ada separasi, pemisahan dalam ruang dan waktu empiris yang dijaring oleh pikiran dan kemauan-kemauan. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah mengutus para nabi, mengirim para rasul, membentangkan agama. Untuk apa? Agar manusia bisa mencapai rujuk kembali pada Allah. Rujuk, innalillahi wa inna ilaihi. Sok Allah asalnya marah Allah balik ini namanya sangat marah yang dimana alfa omega kehidupan. Jadi sekarang kita jelas untuk apa orang beragama itu, ya, untuk bisa kembali dekat sedekat dengan Allah sebagaimana di alam arwah. Dan maka ada ungkapan orang-orang ahli hakikat, puncak kembali pada permulaan, adiyah yang rujuk ilal bidayah. Puncak kembali pada permulaan, seperti orang tawaf. Startnya dari Hajar Aswad, ujungnya juga Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad itu start juga finish. Nah, kita dulu mulai dekat, terus lahirnya jauh, maka kita harus kembali dekat lagi. Maka di akhir tahun ada namanya Idul Qurb. Lambang, kenapa kok di akhir tahun bukan di awal tahun? Harusnya hendaknya kita ending kehidupan kita ini bisa mencapai happy ending dengan kembali berdekat dengan sedekat dengan Allah. Apa ukurannya? Kalau kita sekemauan dengan Allah, apa parameternya? Satu sisi patuh, langsung perintah menjauhi larangan, dan satu sisi berserah diri. Ini yang dimaksud dalam surat Al-Imran,
ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwa, patuh melaksanakan perintah menjaga ini memenuhi kehendak Allah secara kehendak yang pertama, kehendak tasyrik. Wa la tamutunna, tapi kamu jangan sekali mati kecuali sebelum mati kau telah berserah diri. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, apa ukuran berserah diri? Ridho. Kita harus belajar itu karena hari demi hari, jam demi jam, momen by momen, napas demi napas kita akan menghadapi yang namanya takdirnya Allah. Kalau tidak sehat, tidak untung, tidak menang, tidak sukses, tidak ketemu, ya berpisah. Bagaimana kita selalu bisa sekemauan Allah dengan satu sisi secara normatif kita ini patuh, secara empirik kita ini ridho itu berserah diri. Ya, tadi bahasa Maduranya surrender. Bagaimana untuk mencapai ini? Bagian terakhir khutbah saya. Orang tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali dengan cinta. Cinta yang maksudnya jauh menjadi dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Cinta yang buat jauh menjadi dekat. Cinta yang buat yang terpisah menjadi menyatu. Dan cinta pula yang buat sesuatu yang berat menjadi ringan. Cinta pula yang buat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tidak ada impossible dalam cinta ini. Tapi tidak sampai saya ikut rasa coklat ya, itu terlalu ya. Itu cinta buta ya. Saya ikut rasa ya, saya ikut ya. Cinta di sini rahasianya. Bahwa sesungguhnya syariat Allah itu sudah didesain di mana dalam satuan 1 tahun itu cukup. Syahadat, sholat, zakat, puasa haji itu durasi waktunya, space, ya namanya lifespan itu adalah 1 tahun. Maka sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa haji itu akhir tahun. Tapi kita tidak bisa sampai, tidak mencapai break even point. Kenapa? Karena tidak dengan jalan cinta. Jadi dibalik kita justru syahadat, sholat, zakat, puasa itu ada ruhnya, the spirit transcendental truth of religion itu cinta pada Allah. Bahkan sesungguhnya rukun Islam itu rukun cinta. Ini perlu saya sampaikan. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak dicintai selain Allah. Anak ilah itu artinya adalah ya al-mahbub yang tercinta. Itu kalau kita belajar mengenai namanya sosiolinguistik, ada dalam istilah. Ya, kalau kita belajar bahasa, tulisnya ada sarjana bahasa, ada sosiolinguistik, ada paralinguistik. Maka sebenarnya ilah itu dari bahasa kuno Arami, il itu bahasa kuno Tuhan. Maka ada Jibril, Mikael, nama-nama Nabi dulu, Ismail, ya, Yeskel, Daniel, nama-nama Tuhan. Lalu berubah menjadi bahasa Ibrani menjadi Eli. Ibrani kuno, sehingga ada kata Elisabeth. Elisabeth itu istri Nabi Zakaria, artinya pelayan di rumah Tuhan. Elisabeth itu rumah. Dan menjadi Ibrani modern, akhir menjadi Eloi. Maka kita mendapati di Barnabas ada Eloi, Eloi lama sabachthani. Eloi itu Tuhan yang terkasih. Nah, Eloi ini mengalami metamorfosa bahasa dalam susulis Arab. Ya, menjadi ilah. Seperti Samuel menjadi Ismail, David menjadi Daud. Aslinya David. David bukan bahasa Arab, dan Nabi Daud bukan orang Arab. Ya. Yosef aslinya Yosef. Memang orang Israel menyebutnya Yosef. Memang itu bahasa Ibrani. Agak miring-miring. Nah, ketika di bahasa Al-Quran kan menjadi bahasa Arab, jadi Yusuf. Ya. Ishak jadi Ishak, Jawanya Wak Sekak, ada waknya, main lagi. Ya, Dulkotir, seperti itu. Jadi apa kalau itu artinya la ilaha, tidak ada yang berhak
berhak dicinta selain Allah. Karena dicinta maka disembah, karena disembah dituju, maka derivat makna ilah adalah al-ma'bud dan al-maksud. Tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang berhak dicinta selain Allah. Karena yang dicinta yang disembah, yang dicinta yang diagungkan, yang dicinta yang dituju. Maka artinya makna ilah di dua, al-ma'bud dan al-maksud. Tapi itu makna derivat, makna generiknya adalah al-mahbub, yaitu yang tercinta. Sehingga kalau itu syahadat ikrar cinta. Tapi cinta selagi bermakna cinta bukan hanya pernyataan yang puitis sekalipun, tidak. Itu cinta cengeng, romantisme yang ya, jadi cinta-cintanya dengan modal puisi ya. Ibu sih kan tidak mau kalau ada orang bilang cinta tapi hanya diberi puisi betina-betina. Kan marah kamangan puisi ya. Dulu waktu saya pertama kali menikah, saya suka puisi. Saya pikir saya suka puisi, saya buatin puisi bagus. Malam saya tidak tidur buat puisi itu. Setelah saya aturkan pagi-pagi, apa ini? Apa ini? Oh, ini nggak bisa gitu. Apa ini? Bukan bidangnya, bukan buat sungi ya itu. Malam pertama itu saya buat puisi bagus, tapi karena saya bukan orang yang ya tipe romantisme seperti itu. Ini oh maksudnya itu apa jadi tabat takok wah ya romantis plus dan tabat takok loh. Yes, puisi multidimensional. Cinta selagi bermakna cinta bukan hanya pernyataan, tapi bukti. Apa bukti cinta? Dua saja, pemujaan dan pengorbanan. Maka itu sebabnya maka rukun Islam berikutnya sholat. Sholat itu pemujaan. Tapi hanya memuja saja tidak cukup, pengorbanan. Maka kata-kata ibu-ibu itu, Pak, cinta itu bukan yang kasih sayang Pak, tapi kasih uang. Benar Bu ya? Oh, cinta kasih sayang itu ya kecut. Cinta itu ya kasih sayang, ya kasih uang. Katanya itu alasan cinta pengor. Memang cinta sekali lagi pengor. Ada 3 tingkat pengorbanan. Pertama pengorbanan harta, itulah zakat. Tapi lebih daripada itu yang dikorban bukan harta. Apa yang buat harta itu disukai itu hawa nafsu. Hawa nafsu dikorbankan melalui puasa. Itu masih belum apa-apa. Bahkan yang dikorbankan adalah nyawa yang karenanya nafsu itu ada. Itulah haji dan jihad. Maka urutannya sangat sistematis dengan pendekatan global berstruktur. Jadi syahadat ikrar cinta, sholat adalah pemujaan ungkapan cinta, dan zakat, puasa, haji adalah pengorbanan. Nah, tapi sayangnya kita sering bermain dalam agama itu hanya sekedar ya percaya, patuh, sehingga disitulah mengalami apa yang disebut keterlambatan, tidak bisa bergerak secara revolusioner. Maka malah itu ini saya mengajak di sini para hadirin, ya marilah kita ya berusaha untuk diving, menyelam ke dalam agama, udkhulu fis-silmi masuk ke dalam agama. Apa intinya? Cinta pada Allah. Dengan cinta maka sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang dekat menjadi terpisah, sesuatu yang berat jadi ringan, sesuatu yang sulit jadi mudah, dan sesuatu yang impossible menjadi kenyataan. Inilah sesungguhnya maka Idul Fitri, Idul Adha adalah ungkapan cinta pada Allah. Maka bila kita terus isi, kita penuhi, kita genapi iman kita bukan sekedar percaya. Kalau iman yang percaya, sering saya khotbahkan di sini. Kalau iman hanya percaya, iblis itu percaya pada Allah. Iblis itu ditanya percaya pada Allah. Bahkan pernah dia beraudiensi dengan Allah, kita belum pernah beraudiensi. Tapi maksudnya iblis itu percaya, dikatakan kafir, apa wastakbaro wa kana minal kafirin. Kalau gitu apa yang menandai dan membedakan orang beriman dan iblis yang sama-sama percaya? Al-Baqarah 165. Waladina amanu asyaddu hubban, orang beriman sangat amat cintanya kepada Allah. Nah, apa tanda cinta yang paling konkret? Mencintai semua makhluk. Maka ini sesungguhnya semakin orang dekat dengan Allah, semakin orang itu dekat dengan manusia. Kenapa Al-Quran dimulai dengan Fatihah, puja Allah, tapi ujungnya An-Nas, manusia? Bahwa sesungguhnya muara agama adalah humanity, kemanusiaan. Maka saya sampaikan dalam suatu ceramah di Malaysia beberapa waktu lalu, pertemuan ulama seluruh dunia 38 negara, bahwa sesungguhnya
ketika orang itu takbir Allahu Akbar, ketika orang mengagungkan Allah, dia akan menghargai semua makhluk, karena harga makhluk seharga penciptanya. Harga makhluk seharga pencipta. Maka jika ada orang takbir Allahu Akbar tapi menghujat, menghakimi, mencaci, mengancam, maka semuanya lisannya cuma takbir, tapi yang diagungkan adalah diri sendiri, egonya sendiri. Maka ini takbirnya setan. Aba wastakbara wa kana minal lagi takbir buahnya adalah cuma ini. Orang sholat Allahu Akbar 4 kali takbir, berdiri takbir, rukuk takbir, sujud takbir, duduk takbir, ujungnya apa? Salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Itu kepada siapa salam? Bukan kepada Allah, kepada makhluk yang di langit itu ke kanan, makhluk yang di bumi itu kiri. Jadi takbir ujungnya adalah salam. Kata saya bilang bahwa ketika orang dekat dengan Allah, tandanya dia dekat dengan kemanusiaan ini. Maka orang yang dekat dengan Allah adalah orang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap suaminya, terhadap semuanya. Dalam bahasa Jawa dia akan memiliki 3 dharma: memayu hayuning pribadi, yang kedua memayu hayuning keluarga, yang ketiga memayu hayuning sasomo, yang keempat memayu hayuning bawono. Itu dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ciri orang yang sudah dekat dengan Allah itu 4 tadi, memiliki 4 dharma: memayu hayuning pribadi, dirinya jaga, layak; memayu hayuning keluarga, keluarga dijaga; memayu hayuning sasomo, sama kehidupan ini dalam apa itu interaksi sosial, interpersonal, dijaga ukhuwah, brotherhood, dan bahkan memayu hayuning bawono punya tanggung jawab khalifah untuk membawa kebaikan pada seluruh manusia dan bahkan alam semesta ini. Demikianlah, maka jika kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin terisolasi, bukan semakin mengalami ada gap dengan manusia. Kalau kita masuk benar sendiri, merasa hebat sendiri, suka nuting-nuting, kafir, sesat, neraka, itu bukan orang yang jauh, orang yang dekat, orang yang paling dekat dengan setan. Sekali lagi, takbir itu mengagungkan Allah. Tanda orang mengagungkan Allah, dia akan menghargai semua makhluk, karena harga makhluk adalah seharga penciptanya. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim wa lakum innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah bijabi wa hamdihi ya ma'alim minha wa la ma'alam ala jami'ina amin ya ma'alim minha wa la ma'alam tadkhulu fi kulli ma'alim minha wa la ma'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita akhiri doa sama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu kama ta'alu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ta'ala wa ighfir lana wal muslimina kama ta'ala innaka antal ghafurur rahim. Allahumma nas'aluka hidayatan fid din wa barakatan fil umri wa syahadatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amana min al adab wa nasr min al jannah wa rizqna an-nadhara ila wajhil karim. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, semoga Engkau satukan hati kami, asli zata baina, harmoniskan hubungan di antara kami, wahdina subulal salam, bimbinglah kami selalu ke jalan keselamatan, wa najina minadh dhulumati ilan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan kebodohan menuju pencerahan iman, wa janibna fahisha ma dhahara minhu wa batan, jauhkanlah kami dari melakukan perbuatan keji, baik yang terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, wa barik lana fi asma'ina wa absarina, berkailah benar kami ya Allah, berkailah penglihatan kami ya Allah,
berkailah hati kami ya Allah, wa azwajina berkailah istri-istri kami ya Allah, wa dzurriyyatina berkailah anak-anak keturunan kami ya Allah, wa talamina berkailah murid-murid kami semua ya Allah, wa tub alaina dan terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man hadal muslimin. Allahumma aslih li ummati Muhammad, Allahumma farid ummati Muhammad, Allahumma ansur ummati Muhammad, Allahumma aftah li ummati Muhammad, Allahumma karim ummati Muhammad, Allahumma azim ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.